Shalom, perkenalkan nama saya Saren Depong, NIM 2022-79034, Prodi S1 Teknik Sipil. Nah, di sini saya akan membuat video mekanika tanah 2 tentang distribusi tegangan dalam tanah. Nah, di sini ada 4 teori Boussinesq, yaitu yang pertama beban titik, dan yang kedua beban merata persegi panjang, dan yang ketiga beban merata berbentuk lingkaran, dan yang keempat beban merata trapesium memanjang. Nah, di sini yang pertama beban titik. Tambahan tegangan vertikal pada suatu titik A di dalam tanah akibat beban titik Q di permukaan dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut. Nah, di sini ada rumus beban titik, yaitu delta sigma Z sama dengan 3Q per 2 V Z pangkat 2 dalam kurung 1 per 1 ditambah R per Z pangkat 2. Tutup kurung, pangkatkan lagi menjadi 5 per 2. Nah, yang ini sama saja, delta sigma Z sama dengan Q dalam kurung 3Z pangkat 3 per 2V dalam kurung R pangkat 2 ditambah Z pangkat 2, tutup kurung, pangkatkan lagi menjadi 5 per 2. Nah, sedangkan Q beban titik atau tegak lurus permukaan. Z kedalaman diukur dari permukaan tanah sampai titik yang ditinjau. Sedangkan R adalah jarak horizontal dari beban titik ke titik yang ditinjau tegangannya. Oke, kita lanjut. Jika faktor pengaruh untuk beban titik pada teori Boussinesq didefinisikan sebagai IB sama dengan 3 per 2V dalam kurung 1 per 1 ditambah R per Z pangkat 2. Tutup kurung, pangkatkan lagi menjadi 5 per 2. Maka dapat ditentukan bahwa delta sigma Z sama dengan Q per 2 Q per Z pangkat 2 IB. Kita lanjut ke contoh soal. Pondasi tampak bujur sangkar lebar 0,4 meter, terletak pada kedalaman 2 meter. Pondasi menahan beban titik dari kolom dengan Q sama dengan 142 kN. Hitung penambahan tegangan di bawah pusat pondasi titik B dan di sudut luasan titik A. Bila beban pondasi dianggap sebagai beban titik pada kedalaman 2 meter dari permukaan tanah. Nah, ini adalah lebar. Yang ini kedalamannya. Ini nilai Z ini adalah kedalaman. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, karena beban kolom dianggap menghasilkan tekanan fondasi neto pada dasar fondasi, maka beban titik Q sama dengan Qn sama dengan 142 kN. Nah, untuk titik A-nya, jarak dari pusat beban R sama dengan 0,2, akar 2 sama dengan 0,28 meter. 0,2 ini lebar dibagi kedalaman. Lebarnya itu 0,4, sedangkan kedalamannya 2. 0,4 dibagi 2 adalah 0,2. Nah, untuk mendapatkan nilai ini, 0,2 ini dikali akar 2 hasilnya ini. Sama juga dengan di titik B. Sama caranya di titik A ini. Tapi karena di titik B dapat 0, di sini juga 0. Nah, di sini 0,28 meter ini kita pindahkan ke nilai R. Nilai R ini kita bagi nilai Z ini 2. Supaya kita dapatkan nilai R per Z-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai delta sigma Z ini kita menggunakan rumus ini, yaitu delta sigma Z sama dengan 3Q per 2 VZ pangkat 2 buka kurung 1 per 1 ditambah R per Z pangkat 2 tutup kurung, pangkatkan lagi menjadi 5 per 2. Nah, ini rumus ini kita gunakan untuk mendapatkan nilai delta sigma ini, delta sigma Z. Kita lanjut ke beban merata persegi panjang. Nah, ini adalah rumus dari beban merata persegi panjang. Teman-teman bisa lihat sendiri ini rumusnya. Disederhanakan menjadi sigma Z sama dengan QOI, sedangkan QO adalah tegangan akibat beban pondasi, sedangkan I adalah nilai faktor pengaruhnya. Ini nilai faktor pengaruh.
Oke, kita lanjut ke ini. Grafik ini adalah grafik untuk kita bisa menyelesaikan contoh soal. Nih, di sini adalah nilai N-nya, di sini nilai I. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah pondasi persegi panjang dengan panjang 4 meter dan lebar 3 meter seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, pada beban yang bekerja pada pondasi Q sama dengan 143 kN per M pangkat 2, maka hitunglah tegangan vertikal delta sigma Z pada titik A dan B. Ini adalah panjangnya dan ini adalah lebarnya. Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Nah, titik A berada di sudut luasan beban merata 4 kali 3 meter. 4 ini dari lebar sini dan ini adalah ini. 4 kali 3. Kedalaman yang ditinjau adalah Z sama dengan 1 meter dari sudut luasan. Nilai M-nya B per Z sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Nilai 3 ini dari sini. Dan sedang 1 ini dari nilai Z ini. Sedangkan supaya kita mendapatkan nilai M-nya. Sedangkan nilai N adalah sama dengan L per Z sama dengan 4 dibagi 1 sama dengan 4. 4 ini dari sini. Lebarnya. 1 ini nilai Z-nya. Nah, sedangkan supaya kita mendapatkan nilai I ini, kita menggunakan grafik ini. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan nilai N dan M-nya. Tinggal kita cari nilai N-nya di sini 4. Dan nilai M-nya itu di atas sini 3. Nanti kita cari 3. Dan di sini 4 kita tarik ke atas sini. Kita tarik sampai kita mendapatkan 3. Kita tarik ke samping sini. Nah, sedangkan untuk mencari nilai I-nya, ini dari tengah sini kita tarik ke samping kiri sini. Yang saya dapat itu 0,245 dari nilai ini, nilai I-nya 0,45. Nah, delta sigma Z sama dengan QI sama dengan 143 dikali 0,245. Hasilnya 35,033 kPa. Nilai 143 ini tadi kita di soal tadi ada nilai Q-nya 143. Ini. Oke, kita lanjut ke titik B. Titik B berada di sudut luasan beban merata 2 kali 1,5 meter. 2 ini 4 ini kita bagi 2. Kita bagi 2. Dan sedang 3 ini kita bagi 2 juga 3. Ini dibagi, ini kita bagi 2. Ini lebar juga kita bagi 2. Jadi di sini 1,5, sini 2. Nah, nilai M dan nilai N-nya ini kita sudah dapat, tinggal kita cari di sini. Nilai N-nya 2, nilai M-nya 1,5. Nilai N-nya ini 2, kita tarik ke atas sini. Kita cari nilai M 1,5. Nah, di samping sini. Sini ada 1,5. Sedangkan nilai I-nya itu kita tarik ke samping kiri sini. Nah, di sini ada 0,223. Nah, delta sigma Z
sama dengan 4 QI sama dengan 4 dikali 143 dikali 0,223. Ini 143 ini tadi ada nilai Q-nya di contoh soal, di soalnya. Bayangkan ini dari nilai ini. Kita mendapatkan 127,556 kPa. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke beban merata berbentuk lingkaran. Nah, nilai Z ini tuh kedalamannya. Ini. Dari sini ke sini. Nah, di titik pusat, sigma Z sama dengan QOI. Ini sama dengan 1 dikurang 1 per 1 ditambah R per Z pangkat 2, tutup kurung dipangkatkan lagi menjadi 3 per 2. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah grafik untuk kita bisa menyelesaikan contoh soal. Untuk titik selain di bawah pusat lingkaran dapat menggunakan chart dari Foster dan Alvin 1954. Nah, ini adalah grafik untuk kita bisa menyelesaikan contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah pondasi tangga berbentuk lingkaran dengan diameter 4 meter seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Beban yang bekerja pada pondasi Q sama dengan 143 kPa dan Y tanah sama dengan 18 kN per M pangkat 3. Maka hitung delta sigma Z di titik A dan B pada dua kondisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan di tangki di permukaan, di titik A dan B. Sedangkan ini saya mohon maaf karena saya belum terapkan contoh soalnya di tangki pada kedalaman 1 meter. Ini, itu saya belum sempat terapkan dia contoh soal. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada penyelesaian di titik A. Z sama dengan 2 meter, ini nilai Z-nya. R sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Nilai R-nya sini. 4 ini. Dibagi 2. Ini 2 ini nilai Z. Sama dengan 2. Sedangkan Q-nya adalah 0, nilai dari titik-titik sini. 0. Z per R sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nilai Z ini 2. Dan R-nya dari sini juga. Nilai Z dibagi R. Hasilnya 1. Untuk X per R-nya sama dengan 0. X-nya tadi nilainya 0. Dan R-nya 2. R-nya 2. Sini. Nah, untuk mendapatkan nilai I-nya, kita menggunakan grafik ini. Nilai Z per R-nya kita sudah dapat, dan X per R-nya juga kita sudah dapat. Nilai Z per R-nya itu dari sini. Nilai X per R-nya dari sini. Yang ada melengkung-melengkung ini, garis melengkung. Kita cari sini nilai X per Z per R. Z per R ini 1. Nilai 1. Kita tarik ke sana. Itu mendapatkan nilai X per R-nya itu nilai X per R-nya 0. Ini ada 0. Kita tarik ke atas sini. Nah, di sini kita dapatkan 61. Dari sini 61%. Dengan delta sigma Z sama dengan QI sama dengan 143. Ini 143 ada di soalnya tadi. Nilai Q-nya. Dikali 0,61. 0,61 ini dari sini. 61 dibawa ke persen. Hasilnya 0,61. Sama dengan 87,23 kPa. 143 dikali 0,61 hasilnya 87,23. Oke, kita lanjut ke titik B-nya. Nah, ini delta sigma Z di titik B. Z sama dengan 2 meter.
Dan R-nya sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. X sama dengan 2. R per setnya sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Nilai setnya dari sini, nilai R. Nilai set dibagi R-nya hasilnya ini. Dengan X per R sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Nilai X-nya juga 2. Nilai R-nya 2. 2 bagi 2, 1. Nah, sama saja dengan contoh soal yang di titik B tadi. Ini kita mencari nilai I-nya. Nah, nilai set per R-nya kita sudah dapat. Dan X per R-nya juga kita sudah dapat. Ini X per set per R-nya dari 1. X per R 1. 1 kita tarik ke sini. 1 tarik ke atas. Nah, kita mendapatkan nilainya 33%. Nah, delta sigma set sama dengan QI sama dengan 143 dikali 0,33 sama dengan 42,24 kPa. 0,33 ini kita dapat dari nilai I ini. 33 dibawa ke persen. Hasilnya 0,33. Oke, kita lanjut ke beban merata trapesium memanjang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri gambar dan rumusnya. Ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk distribusi tegangan di bawah titik A dapat menggunakan chart Osterbank 1957. Nah, ini adalah grafiknya untuk kita bisa menyelesaikan contoh soal. Oke, ini adalah contoh soalnya. Suatu timbunan jalan dengan tebal 5 meter, lebar permukaan jalan sama dengan 9 meter, dan lebar di bawah 19 meter. Lebar di bawah 19 meter, maka hitunglah tambahan tegangan di titik B. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, di sini luas A, B, C, D, nilai setnya 4. Nilai setnya 4. Nilai A-nya 5 meter. Nilai B-nya 15. 15 ini ada kesalahan teman-teman ya. Nah, nilai A per setnya sama dengan 1,25. B per set sama dengan 10 per 4 sama dengan 2,5. Harusnya ini teman-teman 10. 4 ditambah 6. Nilai I sama dengan 0,47. Luas AEFB sama dengan C sama dengan 4 meter. A sama dengan 5. B sama dengan 1. A per set sama dengan 1,5. B per set sama dengan 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. I sama dengan 0,349. Delta sigma set sama dengan 95 dikali 0,47 dikurang 95 dikali 0,349 sama dengan min 17,572 kPa. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih.